wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia. Nama saya Aisyah Azhara Putri Sugiarto, biasa dipanggil Aisyah. Perkenalkan, nama saya Ledisa Valentina Febrianto, biasanya dipanggil Ledisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofi Fadil, biasanya dipanggil Fadil 2. Selanjutnya kami akan mewawancarai Ustazah Sofi terkait SMP Al Mansur ini. Simak video ini sampai habis. 3. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, kita dari kelas 9 ingin mewawancarai tentang sekolah kita. Apakah Ustazah berkenan? Ya, silakan. Lanjut pertanyaan nomor 1, siapa yang mendirikan lembaga ini? Mohon bisa dijawab. Lembaga SMP Al Mansur didirikan oleh beberapa tokoh yang tinggal di sekitar Masjid Jami Al Mansur. Pertanyaan nomor 2, kapan sekolah SMP Al Mansur didirikan? SMP Al Mansur didirikan pada tanggal 13 Oktober 2013. Di situ dilakukan peletakan batu pertama untuk bangunan atau gedung di SMP Al Mansur. Pertanyaan nomor 3, apa arti dari nama Al Mansur sekolah ini? Arti kata Al Mansur itu berasal dari bahasa Arab yang artinya yang ditolong. Jadi harapan para pendiri memberikan nama Al Mansur ini adalah berharap bahwa lembaga kita itu selalu dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, nama itu juga diambil dari nama seseorang yang mewakafkan tanahnya di Masjid Jami Al Mansur sebagai bentuk penghormatan atas wakaf tanah yang beliau lakukan. Nomor 4, apa keunggulan di SMP Al Mansur? Jawab. Keunggulan di SMP Al Mansur ini, kita adalah lembaga yang mengedepankan tafaqqufiddin, jadi belajar agama secara mendalam, sehingga insya Allah lulusan dari SMP Al Mansur adalah lulusan yang siap secara spiritual. Selain itu juga di materi umum kita juga tekankan, terutama di materi bilingual, bahasa Inggris dan bahasa Arab, sehingga diharapkan anak-anak nanti mampu bersaing di tingkat global. Pertanyaan nomor 5, apakah lembaga ini sudah memiliki cabang? Dan di mana saja? Untuk tahun ini masih belum, tapi rencananya insya Allah di tahun depan, di tahun ajaran 2026-2027, insya Allah SMP Al Mansur akan buka cabang di daerah Wonogiri dengan modal khas yang lebih mendalam, dan nanti supaya kemudian bisa mengangkat nama SMP Al Mansur sendiri. Pertanyaan nomor 6, ceritakan secara singkat sejarah berdirinya Al Mansur. Seperti yang saya ceritakan, SMP Al Mansur tadi itu adalah didirikan oleh beberapa tokoh. Jadi pada awalnya sebelum sekolah ini berdiri, telah berdiri Masjid Jami Al Mansur yang berada di Desa Keratil, di mana para tokoh itu terus kemudian berpikir bagaimana caranya memakmurkan masjid, sehingga masjid yang sudah berdiri kokoh itu tidak kemudian lompong atau kosong, sehingga didirikanlah lembaga pendidikan, yang mana lembaga pendidikan ini bertujuan untuk kemakmuran masjid. Jadi semua aktivitas difokuskan ke masjid, dan sebanyak apapun aktivitasnya itu harus muaranya ke tafaqqufiddin. Pertanyaan nomor 7, apa keunggulan murid di SMP Al Mansur? Mohon jawab. Kita basicnya bukan madrasah, tetapi pembelajaran yang kita lakukan itu sudah menerapkan pembelajaran di madrasah dan juga menerapkan tentang kepesantrenan, sehingga meskipun tidak mungkin, meskipun tidak boarding, insya Allah anak-anak di SMP Al Mansur sudah paham tentang pembelajaran agama, terutama yang berkaitan dengan kitab kuning klasik. Selain itu, anak-anak juga dididik untuk mempelajari Al-Quran, baik itu hafalan maupun binador, dan juga memahami apa yang mereka hafalkan. Pertanyaan nomor 8, apa kendala Ustazah selama mengajar di SMP Al Mansur? Mohon jawab. Kendala saat mengajar di SMP Al Mansur ini karena banyaknya banyaknya input yang masuk. Jadi siswa yang masuk ke SMP ini macam-macam, ada yang dari madrasah, ada yang dari SD, sehingga kita harus menyelaraskan pemikiran atau kemampuan mereka melalui masa orientasi atau yang biasa disebut dengan masa MPLS. Nah, dari MPLS itulah nanti kita samaratakan atau kita samakan kemampuan anak-anak untuk kemudian bisa mengikuti budaya yang ada di SMP Al Mansur. Pertanyaan 9, apa prestasi yang telah diraih oleh murid di SMP Al Mansur? Sebutkan
secara singkat? Mohon. Salah satu siswa berprestasi kita adalah atas nama Freely kelas 8 sekarang. Jadi mulai dia ada di kelas 7 sampai saat ini, setiap ada event insya Allah dia pasti naik podium. Dengan fasilitas pembelajaran yang beragam yang disediakan oleh sekolah, sehingga Freely ini bisa kemudian mengikuti materi pembelajaran sekolah dan tetap eksis di dunia olahraga, yang kemudian keduanya bisa dijalankan sebagaimana mestinya sebagai seorang pelajar. Dan hasilnya dia setiap event turnamen itu pasti mendapatkan kemenangan gitu, atas jerih payah perjuangannya dalam latihan. Nomor 10, apa yang Anda harapkan ke depannya untuk SMP Al Mansur? Mohon. Harapan untuk SMP Al Mansur, ini harapan kita bersama, kita semua orang, terutama pendiri, bahwa kita berharap SMP Al Mansur menjadi lembaga yang unggul, lembaga yang terdepan, lembaga yang mampu menciptakan, mendidik murid-murid sehingga siap di masyarakat, berguna, manfaat baik bagi bangsa, agama, dan negara tercinta kita ini. Ya, terima kasih Ustazah sudah menjawab wawancara kita. Sama-sama.